Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Alisham dengan NIM 23115376 akan mengerjakan tugas atau menjelaskan tentang kode program yang kemarin kami lakukan pada saat praktikum di pertemuan 3. Jadi yang pertama, kita di sini mengimport pandas dulu, yang mana berfungsi untuk mengolah data dan membaca file CSV. Kemudian df sendiri adalah data frame atau struktur data seperti tabel dalam Python. Jadi kita nanti bisa membaca tabel. Kemudian yang kita lakukan adalah mengeksplorasi awal dataset. Jadi df info ini berfungsi untuk menampilkan jumlah baris kolom dan tipe data setiap kolom. Di sini ada salah satu ada restoran ID dan data type-nya adalah objek. Seperti itu. Adapun df.isNull.sum itu berfungsi untuk melihat berapa banyak sih data kosong atau missing value. Di sini seperti restoran ID tidak memiliki data kosong, adapun locality memiliki data kosong. Seperti itu. Kemudian df.describe memberikan statistik kepada kita, memberikan statistik deskriptif kepada kita untuk kolom numerik seperti min, max, dan lain sebagainya. Seperti ini, min, juga max, dan lain sebagainya. Kemudian adapun df head itu untuk menampilkan 5 baris pertama dataset supaya kita tahu struktur datanya. Di sini dimulai dari 0 indeksnya, kemudian kita bisa tahu struktur datanya. Gitu. Adapun df unique itu berfungsi untuk menghitung jumlah nilai unik tiap kolomnya. Jadi restoran ID ini jumlah uniknya ada 9552, kemudian country code ada 16 dan juga pada kolom-kolom yang lainnya. Adapun df running text.unique ini adalah menampilkan kategori daftar kategori rating, misalnya kayak excellent, very good, good, average, not rate, dan poor. Ada juga yang seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi, yaitu pertama-tama kita melakukan import matplotlib dan seaborn, yang mana kode ini itu berfungsi untuk menampilkan grafik batang untuk melihat berapa banyak sih restoran yang punyai rating excellent, very good, good, average, bahkan yang tidak di rating, dan yang poor, supaya ini membantu kita tahu kualitas restoran tersebut melalui ratingnya. Selanjutnya adapun kode berikut itu berfungsi untuk menghitung berapa banyak restoran yang mendapat masing-masing rating gitu, masing-masing jenis rating. Jadi average ada 3736, at least dia yang paling banyak, bahkan hampir lebih dari setengahnya itu dia tidak rating gitu, tidak di rating, seperti gambar di sini ya. Oke, selanjutnya nah, adapun selanjutnya yaitu kita memfilter data yang ratingnya itu memiliki rating poor gitu, dan mengelompokkan berdasarkan country code atau kode negara untuk mengetahui negara mana yang paling sering memberikan rating rendah. Jadi ini country code-nya, dan negara mana sih yang paling sering memberikan rating rendah gitu. Maka jawabnya yang country code-nya itu adalah 1 gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencari daftar restoran yang berada di negara dengan kode 1. Jadi yang kode 1 tuh siapa gitu. Nah, kemungkinan yang memiliki kode 1 adalah India. Karena di sini mengelompokkan restoran berdasarkan namanya. Gitu.
Selanjutnya selanjutnya adapun kode ini mencari restoran di negara satu yang memberikan nilai poor gitu ya. Tadi tebakannya adalah India. Kode ini berfungsi untuk menemukan restoran di negara kode satu yang ratingnya poor. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan antara price range dan aggregate rating gitu. Jadi di sini kita akan memastikan dulu price range dan aggregate rating merupakan tipe numerik gitu. Selanjutnya kita membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara harga dan rating. Ini price range dan ini aggregate ratingnya. Titik makin ke kanan, jadi semakin ke kanan ini semakin mahal, dan yang teratas ini maka semakin tinggi ratingnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini apakah restoran tersebut mahal, apakah restoran mahal itu selalu memiliki rating yang bagus gitu. Oke, selanjutnya kita akan melihat perbandingan rating berdasarkan online delivery. Di sini kita membuat box plot untuk membandingkan rating restoran yang menyediakan layanan online gitu. Kita layanan online dan yang tidak. Jadi yang tidak ini banyak banget ya. Kemudian yang online hanya sedikit, dan kita bisa melihat di sini apakah bisa berpengaruh online delivery itu bisa berpengaruh pada kepuasan pelanggan gitu. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan tabel booking dengan tabel delivery. Jadi PD cross tab ini digunakan untuk membuat tabel kontingensi yang mana akan menunjukkan berapa banyak restoran sih yang punya kombinasi layanan berikut. Jadi sini ada tabel ada tabel booking dan online delivery. Dan kita akan memvisualisasinya menggunakan heat map. Ya. Oke. Kenapa kita menggunakan heat map? Supaya lebih mudah dibacanya. Begitu. Selanjutnya heat map. Oke. Selanjutnya kita akan fokus kepada 5 kota teratas atau dengan restoran terbanyak. Jadi kita akan fokus pada berdasarkan online delivery di 5 kota teratas, yang mana box plot ini menunjukkan perbandingan rating antar kota ya. Ada Faridabad, ada Ghaziabad, ada Gurgaon, New Delhi, dan Noida. Dan dibedakan lagi apakah restoran itu punya online delivery apa enggak nih gitu. Hasil ini itu bisa menunjukkan perbedaan tren rating antara kota-kota berikut begitu. Selanjutnya adalah kita akan membuat heat map lagi, yang mana heat map tersebut berisi korelasi antar variabel numerik gitu. Dari kode tersebut ini akan menampilkan hubungan korelasi antar variabel numerik seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian jika bernilai positif mendekati 1, maka dua variabel akan naik bersamaan. Jika negatif mendekati minus 1 ya, atau mendekati minus 1, maka akan akan turun. Dan jika 0, maka tidak ada hubungan signifikan antara semuanya begitu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.